Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo kawan hebat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel saya Vivi Cipta Nadia. Kali ini kita akan ngofit lagi nih. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh Kak Yeyen. Halo Yeyen. Jadi sebagai intro dulu ya nih, perkenalan dulu ya. Kak Yeyen ini adalah teman saya waktu SMA, kita sekelas ya kalian ya. Kelas 3 ya? Kelas 3 bareng. Nah, cuma kelas 3 doang ya? Iya, Iya. kelas 3 doang. Dan kalian ini dia diterima di ITB. Wah, keren banget ya. ITB Bandung. Untuk teman-teman yang pernah berkeimpian nih untuk ke ITB, nah kita sekarang akan menggali gimana sih caranya kalian bisa dapat di ITB, bagaimana tips-triknya dan melalui halangan apa atau rintangan apa gitu ya di sana untuk bisa masuk ke sana gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja mulai. Kak Yeyen coba berbagi kisahnya kepada kita semua nih, pengalamannya berjuang untuk mendapat ITB. Tapi Kak Yeyen memang dari awal udah pengen kuliah ya? Enggak sih sebenarnya. Oh enggak? Oh gue Iya. Oh enggak? Jadi itu kan dulu kita satu SMA ya Pip ya, cuma kita memang dekatnya di kelas 3 karena bareng ya, kelas bareng. Nah sebenarnya di kelas 2 itu bahkan di kelas 1 SMA itu belum kepikiran mau kuliah Pip. Sama sih Iya. ya. Iya. Mungkin sekarang anak-anak SMA sekarang udah mulai kepikiran kuliah dari SMP kali ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Enggak juga kalau di enggak anak, juga. kalau mungkin kalau di kota ya, kalau di kabupaten mulai. Ya mungkin ini harus ya teman-teman Udah yang kepikiran dari sekarang. nonton ini dari kelas 1 SMA, kelas 2 atau sampai kelas 3 harus sudah kepikiran kuliah ya, jangan harus kepikiran kayak bebas kita ya baru kepikiran tuh kelas 3 kelas itu juga 3 mepet gitu, mau iya, pendaftaran. Itu benar. mau kemana? Nah jadi kelas 2 itu baru melek gitu. Oh iya ya, bentar lagi kita kelas 3. Terus habis Ngapain ya habis gitu. kita mau ngapain ya? Mau langsung kerja. Ih kayaknya enggak deh gitu kan. Nah, Siap, jadi ya. kelas 2 pun kita belum kepikiran gitu. Aku yang belum kepikiran. Nah, Sama-sama. kelas 3 semester 1 juga kayaknya masih yang Santai, fokus masih iya. UN. Kita dulu soalnya masih ada UN. Iya, masih ada Fokusnya UN. Jadi fokusnya tuh kayak gimana caranya kita bisa lulus sekolah SMA dulu. gitu ya. Nah, kepikiran itu ketika ada guru yang emang concern ya memasukkan anak-anak muridnya itu masuk ke PTN gitu. Kita kayak baru oh iya kuliah gitu ya. Nah, terus habis itu baru kepikiran iya deh kayaknya habis lulus pengen kuliah deh, beneran kayak pengen kuliah, soalnya nggak mau langsung kerja. Lulusan SMA paling bisa apa sih, kerja gitu kan. Terus habis itu Satu aja kita belum tentu ya. belum tentu bisa langsung kerja gitu kan, apalagi lulus SMA yang pendidikan kita tuh belum apa ya, belum concern ke satu bidang gitu ya, Mau fokus kemana gitu ya. ya gitu. Jadi akhirnya kepikiran lah. Nah, apalagi di situ ada kakak-kakak kelas juga yang sebelumnya itu kuliah di PTN gitu ya. Terus Oh iya, mereka pas juga angkatan kita gitu ya, sempat ada perkenalan gitu ya. iya Oh, sempat iya. mereka itu bikin apa ya, Oh, belum ada namanya dulu, belum ada namanya. belum ada Iya. acara-acara yang nama gitu. Mereka cuma kayak ayo siapa yang mau sharing sama kita yang udah keterima di PTN gitu, silakan yang mau kuliah gitu kan, sharing aja gitu. Nah dari situ apalagi makin kebuka setelah mereka bilang masuk PTN ini juga bisa loh sama beasiswa kayak gitu loh. Baru kepikiran, Baru gitu kepikiran. ya. Nah, iya ternyata nggak harus punya uang banyak gitu ya dari keluarga yang mampu gitu ya, kita juga bisa masuk ke PTN kayak gitu. Nah di situ baru kepikiran tuh baru mau kuliah. Nah untuk pilihan universitas itu apalagi ya, baru nyari-nyari kita aja kayak baru tahu universitas di Indonesia banyak banget ya. Semester 2. Iya sih baru kepikiran. Iya, terus kita kayak baru sadar ini ada yang kita tahu kan paling cuma UI, UGM gitu ya, ITB yang emang tinggi-tinggi. Ternyata PTN tuh nggak cuma doang, di setiap daerah juga ada gitu ya. Bahkan di Banten pun juga ada ternyata ya. Iya. Kita lirik. Nggak kita lirik guys. Aduh aku jadi merasa bersalah. Mirip gak sih dia ya? Enggak. Enggak mirip, Iya. jangan banget tau dia mungkin nggak dapat loh di PTN 1. Iya. Coba kalau nggak dapat mana? Iya, jadi pas disuruh milih
kan dulu tuh kita namanya SNMPTN ya, sekarang apa nggak? Sama. Masih sama. Jadi dulu tuh kan kita ada SNMPTN, ada SBMPTN gitu ya. Yang di awal-awal yang diurusin sekolah itu kan SNMPTN dari Pakai nilai jalur rapot. rapot ya, pakai jalur rapot. Kita IPA ya dulu ya. Iya. Kita dulu IPA. Keseret-seret kok saya ya. Kalau Yayan enggak keseret-seret emang niat. Aduh, enggak emang masuknya ke IPA. Iya maksudnya bener Iya. jalurnya bener. Kalau saya mah enggak. Soalnya murtad nah, jurusannya juga murtad. Nah, kita kan dulu di IPA. Nah, berarti kan kita nyari Jurusannya IPA juga jurusan ya. yang IPA gitu ya, gitu karena biar bisa masuk ke nilai rapot juga. Nah, Tapi aku enggak loh. tapi bisa ya. Tapi bisa. Ya. Karena emang rata-ratanya gede sih. Padahal kan kelas 8, maksudnya kelas Kelas 2, 11 kelas 2, kelas 3 itu nggak ada IPS kan biasanya. enggak ada. Iya. Iya enggak ada. Bisa ya tapi ya. Bisa. Masya Allah, ini lebih keren dia bisa Kekuasaan IPA, Allah gitu. iya ya. Masya Allah, maksudnya dari IPA Dari IPA ke bisa ke IPS. sosum ya, namanya dulu sosum ya. Ya ke sosum. Sama Iya. sekarang juga sama sosum. Masih Ke sosum. ya, dia harusnya lebih keren nih. Kalau Enggak aku lah masih ya kayak lebih IPA. lebih keren lah masuk. Nah, jadi TB loh, gila. tapi juga TB yang TB apa tuh aku mah? remahan, aku juga di TB. Ya, aku juga sama. Kamu udah kampusnya remahan. Nah, jadi pas milih itu awalnya sih sebenarnya nggak kepikiran ke ITB ya, karena kayak aduh nggak mungkin deh kita dari SMA, Dari SMA yang nggak yang apa ya, nggak teladan gitu, maksudnya bukan SMA favorit favorit gitu ya. juga. Terus juga emang kita di kabupaten itu lumayan. Aduh pelosok gak sih? Aduh, pelosok banget ya. Tapi bagi kita tuh pelosok ya. Tapi ternyata Pelosok. pas aku ngajar lebih ada yang pelosok lagi. Oh gitu. Iya. Ya, bagi kita itu kayak udah yang kayak Kayak jauh pelosok banget gitu ya banget dari ya. kota Kayaknya gitu. nggak tahu informasi apa-apa gitu. Tapi ternyata lebih parah sekarang. Ada ya, ada yang lebih Ada lah pelosok kalau dari disebut kita ya. Tapi kita ngerasa dulu kayaknya dulu kita mah apa tuh ya sekolahnya jadi nggak kepikiran Terus ya. anak-anak yang berkeinginan kuliah juga masih sedikit, Masih sedikit, gitu iya. ya, kayak kita juga kayak berjuangnya tuh harus ya cuma segelintir orang lah yang Terus mau kayak nyari berjuang. sendiri gitu nggak sih kak? Ya dulu nyari informasinya. Benar-benar. Ya karena kasus kan saya. Udah itu nanti aja ya. Oh, iya, iya. Ya terus lanjut kak. Terus Ya lanjut. itu jadi pas awalnya tuh kepikiran malah mau ke UGM. Oh ke UGM tadinya. Iya awalnya tuh mau ke Tiba-tiba ke UGM. UGM gimana? Jadi awalnya pengen banget tinggal di Jogja gitu ya. Terus ya taunya ya pasti UGM doang lah ya. Tinggal di Jogja. Awalnya Kalau mau ada masuk. UNY padahal Iya nggak tahu kan nggak kita tahu punya. iya nggak tahu Kita aku juga nggak tahu sama aku juga Jadi nggak kita tahu. dulu sempat-sampai ke warnet gitu ya Iya. nyari-nyari ya. Ingat gak sih dulu tuh masih zamannya yang punya laptop tuh cuma segelintir orang, HP Iya, juga dulu kan HP nyari-nyarinya dulu, susah. iya, Jadi kita susah, ke masih jarang. warnet ya nyari-nyari jurusan gitu. Jadi dulu tuh maunya ke UGM Teknik Kimia rencananya. Teknik kimia. Jauh banget ya. Iya jauh banget emang. Nah Jauh banget ya. Kenapa yang ke teknik kimia? Karena mungkin suka kimia. awalnya suka kimia. Suka Itu kimia. aneh banget sih pemikirannya. Soalnya ternyata pas masuk ITB itu teknik kimia tuh ternyata belajarnya fisika banget. Wah, Matematika, Oke. fisika serius. terus kimianya apa dari mananya? Mungkin karena proses ya. Jadi teknik kimia tuh lebih kayak belajar tentang proses industri gitu. Pokoknya jauh kita. Aku kalau misalkan masuk teknik kimia mungkin menyesal gitu ya. Kayak sekarang ya. Jadi abis itu mas kepikirannya UGM doang. Nah terus kan dulu tuh milih satu kampus dua jurusan ya. Iya, sekampus dua jurusan. Kalau 2 kampus berarti 4 jurusan. Jurusan. Nah tapi aku tuh milihnya saat itu satu kampus ya, soalnya dulu itu kita kampus pilihan keduanya wajib di Undirta, kampus Kabupaten Tangerang. daerah. Apa sih bahasanya putra daerah ya? Iya pokoknya Pokoknya yang harus yang di ada Banten. di provinsi Provinsi kita, gitu. asal Dan ada kita. saat itu tuh kita cuma Untirta. Untirta. Sekarang Enggak, sebenarnya ada 3 loh. Siapa? Tapi kita Apa nggak aja? tahu. Ada UPI Serang, ada Untirta. UPI Serang ada loh. oh iya, Iya. saat itu udah ada. Udah ada sebenarnya. Cuma kita nggak tahu aja. Dulu si Wati milih UPI Serang tau. Oh iya, nggak tahu. Iya, tahu dari dia sebenarnya awal itu. Terus pas keterima di Untirta, oh itu sebenarnya ada UPI Serang. Cuma ada PGST doang jurusannya di situ. Jadi cabang dari UPI Bandung, UPI Serang, UPI Serang, Untirta sama UIN SMA Banten sekarang namanya. Ada 3. Tapi kita cuma kenal Untirta. Iya, kita Yang lain nggak taunya kenal? Untirta. Terus kayak guru-guru kita juga tahu Untirta doang. Iya, Kan jadi Untirta kayak doang. kamu kalau emang nggak mau kuliah di Untirta
ya berarti kamu pilihnya cuma satu gitu ya, masuk utama. Jadi saat itu aku tuh nggak kepikiran sama sekali ke Untirta gitu ya, jadi udahlah aku cuma pilih satu kampus sama 2 jurusan. Terus emang jurusan keduanya tuh aku saat itu lagi seneng banget sama geologi. Saat itu kan lagi jadi ini Solo ya. Oh iya, wali kota Solo Wali kota ya. Solo. Kalau Kayak kata keren banget ya dulu viral lah mungkin ya bahasa sekarang lah ya, viral lah. yang berhasil lah bawa Solo gitu ya jadi kota terbersih gitu ya saat itu. Jadi dulu tuh seneng lah sama Jokowi, terus kayak dia Pengen juga, oh ternyata, oh iya kan alumni UGM ya, UGM kehutanan dan UGM dia ya. kehutanan gitu. Akhirnya jurusan keduanya pilih kehutanan. Tapi sewe itu berubah H-1. Jadi aku tuh daftar SNMPTN H-1 penutupan. Ih, parah ya. Saking yang kayak masih pengen nyari-nyari yang lain. Padahal udah gitu. kepikiran kuliah udah kayak duluan Yayan dan kawan-kawan deh. Bibit mah mau tahu nggak Bit berapa hari? Berapa? Pas ada UDO itu loh, itu UDO berapa bulan mau pendaftaran? Iya berarti mepet-mepet juga. Nggak mepet juga. Itu paling parah kan? Udah tahu Dan- kampus mana jurusan mana Bukan kan? H-1 sih. Pokoknya intinya mepet-mepet juga gitu. Tapi termasuk yang terakhir-terakhir daftar gitu juga sih. Tapi nggak sih itu pas daftar nggak Jadi sih? yang Nggak ada terakhir yang banget sih. UI itu udah pada daftar semua gitu kan. Sampai ada tuh yang daftar farmasi UI, dia takut juga aku daftar farmasi UI gitu loh. Sebut aja Nina. Sorry ya ini. Oh iya, Gitu. nonton. Kan dulu tuh kita solidaritas ya, maksudnya Iya, iya. jangan Gimana? pilih Iya, iya, jangan begitu ya. pilih Iya, jurusan, jangan pilih Jurusan jurusan dan kampus yang dan sama. kampus yang sama ya teman-teman. Solid Kalau banget. kita tuh solid banget IPA saking 3, ya ampun. saking kita IPA 3 dulu berjuang banget ya, IPA 3. berjuang banget dulu di IPA 3. Iya benar. Saking kita nggak mau ya kalau misalkan salah satu dari kita tuh nggak masuk kayak gitu ya, kita pokoknya cari-cari inilah, cari-cari kesempatan yang terbesar lah kayak gitu. Jangan sampai teman kita juga jadi Saingan saingan kita. kita gitu. Kalau misalkan ada yang lain ya yang lain dulu aja lah gitu. Kecuali emang dari kitanya niat banget ke sana gitu. Nah jadi saat itu baru ada salah satu guru lah yang bilang, iya kayaknya kamu bisa deh masuk ITB. Terus aku yang kayak enggak deh Pak, enggak, ITB terlalu tinggi gitu. Karena bayangin ya, kalau universitas lain itu saingannya itu jurusan. Misalkan satu Dia kan pipit cuma jurusan bahasa Indonesia. ya, jadi Ya. misalkan yang saingan pipit itu berarti kan Yes, bahasa yang Indonesia mau aja. yang mau ke bahasa Indonesia Untirta aja ya kan. Nah, kalau IAIN itu kalau di ITB itu saingannya fakultas. Oh, fakultas. Ya, Berarti belum penjurusan ya? belum. Jadi masuk ITB itu masih fakultas, belum masuk Fakultas. jurusan gitu. Jadi bayangin kalau misalkan fakultas itu ada 4 jurusan, kita bersaing juga sama yang pengen ke jurusan-jurusan lain. Misalkan contoh ada fakultas namanya FMIPA ya kan, fakultas MIPA. Itu kan ada jurusan matematik, kimia, fisika, meteorologi kalau nggak salah ya. Berarti kan yang mau masuk jurusan matematika, fisika, kimia bersaing kan Iya. gitu. Jadi buat dapetin si fakultas itu, Satu fakultas itu. gitu. Terus paling satu jurusannya sekitar cuma ya tergantung sih. Kalau ya aku tuh satu jurusan cuma di bawah 60 orang. Berapa ya? Itu terlalu. Ya jadi bayangin Nyampe yang 100 lain ya. itu misalkan 1:1, 1:200, kalau ITB itu 1:500, 1:1000 kayak gitu loh. Jadi saingannya itu fakultas kayak gitu. Luar Jadi biasa ya, lebih. iya, lebih jadi lagi ya. habis itu kayak nggak deh Pak, aku nggak sepede itu masuk ITB gitu. Terus saat itu guru itu kayak yang bisa kan di internet tuh ada ya yang apa ya namanya, yang pernah masuk universitas itu nilai rapotnya sekian Apa singgrade? singgrade. Nah itu tuh jadi guru itu kayak mengamati kayaknya nilai rapot kamu ini bisa deh untuk masuk ITB gitu ya di fakultas saat. Nah aku tuh jurusannya fakultasnya saat itu milih SITH, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, program rekayasa gitu. SITH tuh fakultas ya? Iya itu tuh fakultas kayak gitu. Jadi Itu Hamin satu itu berkepikiran pengen ke ITB itu ya? iya, gara-gara guru itu bilang, Yan kamu Bisa belum deh. daftar kan, kayak kamu bisa deh masuk ITB kayak gitu. Terus kayak dari saat itu guru itu benar-benar kayak meyakinkan, gak apa-apa
maksimal di SBMPTN atau di ujian di yang mandiri itu gitu, di universitas lain kayak gitu. Kamu coba aja, insya Allah gitu, yakin aja. Akhirnya ya udahlah, ya udah daftar aja ITB saat itu, pilih fakultas SMPHR kayak gitu, dan alhamdulillah itu benar-benar kayak ya Allah, nggak nyangka banget, kayak ngeliat tulisan biru apa ya, lo dulu sih biru hijau ingat banget itu. Aku ngeliat abis maghrib, pokoknya kalau nggak cuma merah aja. Itu padahal pengumuman sore ya, jam 4-an gitu, tapi aku lihatnya itu abis maghrib, saking sholat maghrib dulu gitu. Kayak gitu sih, itu awalnya aku milih ITB. Kenapa ITB? Kayak gitu sih. Nah, perjuangannya Jadi ya iya tak terduga loh gitu. iya, jadi tapi kalau SNMPTN ya itu ya, maksudnya kita berjuangnya dari awal SMA sih, karena kan dari rapot ya nilainya, dari rapot kelas berapa sih? Kelas 10 Kelas 10, semester 1 sampai semester kelas 2 5. itu. Iya, kelas 10 tuh kelas 1. Kelas 10. Ya Allah, Ini kelas SMA 10. tuh kelas 1-nya kelas 10 ya? Nah, kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 5. Iya, jadi emang Harus kalau diseriusin emang tuh. mau SNMPTN harus udah punya niat dari ya awal. kan? Dari lulus SMP tuh berarti dia harus udah giat banget di SMA-nya gitu. Harus Seenggaknya nilainya harus bagus ya. kayak gitu. Jadi meskipun enggak juara gitu ya, enggak sering Aku nggak juara loh. juara. Tapi apa 10 besar. Yang penting nilainya konsisten Dan setidaknya tuh nggak KKM banget. Iya benar. Ya kan? Misalkan KKM Yang 70, bisa. KKM 70 setidaknya nilai kita tuh 75, 78. ya 80, Tapi kejauhan ya. kalau 70-an nanti itu ya. Iya, jadi saingannya- saya bener deh. Iya, Kalau rata-rata SNMPTN harus 80 ke atas lah ya. ke atas lah setidaknya Aku gitu. dulu hampir 90 rata-rata bahasa Indonesianya. Masya Allah. Bahasa Indonesia loh. Bahasa Indonesia ya, tapi kalau ditanya yang jurusan IPA-nya kan anjlok banget Ya gitu. anjloknya tuh berapa? 80. Nggak nyampe. Dulu tuh emang guru kita agak-agak itu ya, luar biasa ya ngasih nilainya ya. Luar biasa pelit-pelit banget emang. Bukan pelit, kayak enggak. berkualitas Oh, lah ya berkualitas. kita. Jangan pelit dong. Berkualitas. Jadi kayak kalau ngasih nilai 80 tuh luar biasa. Luar biasa, banget, jadi kayak emang gitu. harus yang kayak usahanya gimana gitu ya, baru dikasih 80. Kayak ujiannya tuh harus 90 Padahal kita terus. kayaknya udah bagus banget gitu. Tapi enggak sih, emang Pit mah enggak ya, emang Pit mah ke eksak tuh udah kasta. pada ini Udah. gitu, bendera putih. Iya, soalnya emang sukanya bahasa dari awal. Dari kelas 10 kan cara kita nggak ada kelas bahasa, jadi paksa ke IPA Ke gitu. IPA gitu. Ya, padahal pas psikotes ke IPA sih gitu. Cuma emang gitu ya, maksudnya kalau misalkan sekolah itu semua programnya bagus mah nggak apa-apa sih sebenarnya, IPS juga, Iya, nggak IPA apa-apa. juga. Cuma kalau emang ada yang kualitasnya lebih baik Iya, ya nggak mending apa-apa. ke Iya, lebih baik ya udah nggak apa-apa gitu kan ke situ ya, kayak terjerumus ke Iya, IPA lah ya. biar lingkungannya juga Iya bagus kan gitu gitu ya. ya. Tapi enggak sih, IPS juga si Ijas bagus kan ya, alhamdulillah ya. Oh iya, ada teman kita juga Iya, ya yang yang dari ke IPS ITB masuk ITB juga. juga, Keren tuh dia. angkatan sama kita dia Anak masuk seni tapi dia anak seni. Iya, dia bagusnya di seni kan. Anak seni. Dia lebih aneh kalau masuk IPA kayaknya. Aneh banget, Iya. nggak nyambung Iya, ya. lebih aneh. Emang otakku udah otak seni banget tuh dia. Iya sih kayak gitu. Jadi emang harus dipersiapkan dari kelas awal lah gitu. Dari nilainya harus bagus, tidaknya ningkat atau setidaknya konsisten kayak gitu. Betul, Kalau nggak apa-apa nggak juara tuh tadi ya. nggak apa-apa nggak juara juga. Nggak apa-apa yang penting. Cuma kalau jadi juara lebih bagus. lebih bagus. Apalagi Jadi kayak aman ya, udah aman gitu ya, kayak- nggak khawatir gitu. setidaknya kita unggul di sekolah itu kayak gitu. Jadi saingannya udah nggak usah takut lah gitu ya, udah lu ngambil aja. Terus juga ini sih apa namanya, tips buat milih kampus sama tips milih jurusan juga Iya. gitu. Gimana Itu tuh, Kak? benar-benar harus pinter ya, kayak harus nyari peluang sih gitu. Kita juga kan nggak menyangkal ya kalau sebenarnya kita juga pengen ke jurusan yang bagus gitu kan. Tapi kan dengan
melihat nilai kita yang mungkin nggak bisa ke kampus yang bagus dengan jurusan yang favorit. Yang kita inginkan awal gitu kan gitu ya. Ya, jadi kita juga harus pintar-pintar lah lihat peluang si jurusan dan kampus itu gitu. Passing grade itu benar-benar penting sih, kayak Dilihat dulu passing dilihat, grade-nya terus gitu lihat ya. juga dulu tuh kakak-kakak awalnya, tingkat ya. atau enggak, kalau misalkan nggak ada di Tahun internet kemarin gitu yang ya, tahun kita kemarin lihat. kakak-kakak kelasnya yang masuk ke universitas yang kita inginkan itu berapa nilainya. Oh iya, karena ngaruh sih ya, alumni itu ngaruh juga, iya, alumni ngaruh. benar. Selain nilai kita, alumni juga ngaruh. Alumni juga ngaruh. Jadi jangan ke kampus yang pernah ke blacklist lah, karena alumninya pernah mencoreng kampus, nama SMA kita di kampus itu kayak Nah, gitu. makanya tuh yang udah keterima Udah, kalau bisa jangan ditolak ya. Kan maksudnya kita kan yang milih sendiri, kenapa Tanggung jawab dong. tahu? harusnya Iya, kamu. harusnya Karena nanti yang bertamu bukan kita, dan aku tuh adik kelas. Iya, Itu gitu. kasihan banget. Kita harus konsisten. Kalau kalian pengen kuliah dari awal ya udah gitu, pilihnya ya serius, diseriusin Iya. yang pilih itu. Ketika gitu. kita pilih jurusan dan kampus itu Kita udah harus itu ikhlas. iya Kalau benar, kita entah itu keterima di pilihan situ. 1 atau pilihan 2 itu ya harus diambil, karena kita loh itu yang milih, bukan siapa-siapa lagi gitu kan. Nggak mungkin kan teman kita yang daftarin, Ya enggak kan sih. nggak mungkin kan, kita kan yang milih, harus tanggung jawab sama pilihan kita kayak gitu Nah, sih. gitu ya guys, tips-triknya tuh untuk SNPTN. Terus ada lagi nggak sih kak? Selain itu belajarnya gimana tuh kalau belajarnya? Belajar pas SMA-nya. Iya. eh Karena kan kalau kayak ini nggak bimbel guys. Iya kan? Kalau saya tuh kalau mau ujian bimbel, karena emang nggak bisa MTK, fisika, kimia gitu nggak bisa. Udah angkat tangan yang gitu. penting kayaknya rajin ini aja deh, latihan Latihan soal ya. latihan soal. Maksudnya belajar tuh jangan cuma pas ujian gitu loh. Oh, gitu. Iya, jadi misalkan nih abis Aku sampai sekarang. sebenarnya PR itu juga membantu sebenarnya ya, kalau emang orang yang suka PR. Aduh, kayaknya jarang deh orang yang suka PR. Enggak, aku nggak suka PR Iya. ya. Kecuali PR bahasa kali ya, aku gitu. ikhlas ya. PR bahasa aku ikhlas deh. Jadi misalkan pulang sekolah gitu ya, kalau ada PR kerjain langsung kayak gitu. Itu jadi kayak belajar lagi di rumah kayak gitu loh. PR tuh bisa Ngulang gitu Ngulang ya. lagi Ya, gitu. apalagi untuk anak kita sebetulnya lebih gampang loh. Dan latihan kayak gitu kita tanpa sengaja ternyata sambil belajar lagi. Nah PR itu kenapa aku nggak mau IPS tuh begitu. Bingung belajarnya gimana iya, ya? ngafal Iya nggak sih, gitu ya, ngafal. ngafal, Iya, suatu memahami. tansi, belajar ngitung-ngitung orang tapi Iya. duitnya nggak ada. Tapi bener makanya dulu nggak ngambil Iya. IPS tuh kayak gitu sih. Iya. Terus apalagi? Apalagi tuh kak? Iya, pokoknya PR itu beneran harus dikerjain sendiri ya. Maksudnya kita setidaknya kalau misalkan kita belajar bareng, nah belajar bareng juga itu penting. Dulu kita sering kan belajar bareng. Kayak abis pulang sekolah kayak kita main tuh main sambil tuh sambil belajar ya. Kalau Iya. ada PR kita ngerjain, karena punya teman-teman yang baik, punya teman-teman yang juga Satu mendukung, frekuensi kan iya gitu satu kali ya. frekuensi, mendukung kita buat belajar, buat ya Buat pengen maju. buat pengen kuliah gitu Oh, ya. pengen Itu kuliah ya. bagus banget. Jadi kalau bisa milih teman juga yang emang mau kuliah, jangan berteman sama orang-orang yang apa ya, bukan jelek sih, maksudnya kayak Ya nggak apa-apa sih mungkin berteman dengan siapa ya, aja, tapi maksudnya kalau kamu mau konsennya ke salah satu ya harus yang lebih satu lebih gitu ya. lebih banyak mainnya sama yang biar kebawa juga Ya, gitu biar loh. semangat Biar gitu semangat, loh, biar karena ada kita yang nggak munafik ya, lingkungan kita nggak bawa kita gitu. bener-bener dulu kalau aku nggak main sama Pipit jarang belajar. Jarang apa? Apaan? Orang gue jarang belajar. Gue tuh anak bimbel banget guys. gitu. Gitu, anak bimbel banget karena Rajin banget bimbel ya dia tuh ya, tiap hari. Sampai malam. Jadi kalau misalkan mau main ke rumah Pipit tuh harus Pit kapan nggak bimbelnya, kita biar ngebabel ya dulu Iya, tuh dulu terkenal ngebabel banget. gitu, iya, Ngebabel, iya, makan tekwan, makan bakso ya kan sambil. Jadi Maksudnya kita tekwan. have fun. Nah, jadi belajar juga kita harus have fun ya. Iya, jangan fokus banget gitu ya, kayak orang Korea tuh kayaknya. Nanti stres ya. Iya, kayak ngeliat orang Iya, Korea bener. stres banget tuh. Karena apa ya? Terlalu Karena fokus banget sampai tengah malam. karena gitu mereka kan, ada kayak- pressure kayaknya dari orang tuanya. Oh iya, kebiasaan juga sih kayaknya. Kalau kita mah belajar aja, main. Ya main tapi belajar gitu. Ya main belajar gitu.
pokoknya intinya ya PR dikerjain sendiri lah meskipun bareng-bareng ya kan, Iya, setidaknya kita tetap. tuh Yang paham. penting ngerti ya, jangan mentang-mentang belajar bareng nih kita belajar bareng tapi kamu nyontek jangan ya, keluar. bukan yang kayak gitu juga, seriusin lah gitu ya. Jadi intinya udah ngadu ngilu seru banget. ngidul apa sih kayak gitu lah ya, udah kemana-mana. Tadi pembahasannya perjalanan Kak Yayan masuk ke ITB ya, dan cara belajarnya segala macam. Jadi intinya nih, ini kan aku sama Kak Yayan beda banget ya. Kak Yayan tuh emang yang benar-benar suka eksak gitu ya, sedangkan aku kan IPA keseret-seret lah bahasanya gitu ya. Enggak sih, Iya kan masuk 10 besar loh ranking Itu kan karena bimbel, aku akui karena bimbel, makasih guru bimbel aku. Karena sering bimbel, karena sering baca. Nah kalau yang kayak aku nih tipenya kan kurang banget di matematika, kamu udah ngerasa kurang di salah satu mata pelajaran dan harus butuh tambahan ya nggak apa-apa, dan memang orang tua kamu mendukung untuk bimbel ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya emang aku nggak punya biaya segala macam, ya udah kita belajar bareng aja. Belajar bareng juga bermanfaat banget kok gitu, karena kita kan takutnya aku ngerti Ayan belum ngerti, jadi kan saling tukar pikiran, atau mungkin Ayan ngerti aku yang nggak ngerti gitu ya, itu juga saling membantu juga. Satu lagi deh, apa tuh? fokus di kelas. Oh iya, fokus. Serius deh, maksudnya kalau aku dulu pernah dapat inilah ya, apa insight dari teman ITB aku gitu. Dulu tuh aku di ITB itu benar-benar yang kayak apa ya, susah banget fokus di kelas, terus akhirnya belajar lagi abis kuliah kayak gitu. Dan dia bilang, Yan, kamu kalau bisa keluar dari kelas itu harus udah paham apa yang dibilangin sama dosen ya. Ini harusnya bisa juga ya diterapkan di kelas ya. Bisa Ya, jadi kalau misalkan di kelas itu benar-benar fokus dan bukan setidaknya ya emang harus bisa lah gitu, paham sama materi yang diajarkan sama guru gitu di kelas. Jadi ketika kita keluar kelas nggak belajar lagi juga oke, nggak apa-apa gitu. Biar nggak dua kali belajar juga ya. Itu ngebuang energi kali ya. Iya, makanya kalau misalkan di kelas kita bercandaan atau misalkan nggak fokus, ngantuk dan sebagainya, ya nanti berarti ujiannya juga belajar lagi. Terus abis itu ya kuis UTS atau ya misalkan ujian yang lainnya, kita kayak belajarnya dari awal Dari gitu. awal terus kayak lebih keras gitu juga ya. Kayak gitu. Jadi Itu di rumah bisa tuh, diterapkan jadi tuh, di rumah guys. ya tinggal leha-leha istirahat. Kalau ada PR ya kerjainnya ya paling cuma berapa menit sih ngerjain. Jadi kan kayak ngulang-ngulang lagi aja ya, nggak harus yang usaha keras Iya. banget gitu. Fokus di kelas itu. Ya. Tapi aku dulu kayaknya fokus tetap aja nggak ngerti. Makanya kamu kan bimbel gitu kan, butuh Ya, tambahan. karena butuh tambahan gitu, karena di kelas nggak bisa fokus. Karena kan bisa jadi emang ada yang bisa langsung paham sama Guru ya, ada yang enggak ya. Kalau aku tipe orang yang kayak pemilih juga berarti ya, kalau begitu ya pemilih guru. Kalau misalnya gurunya enak aku bisa paham, tapi kalau gurunya menurut aku ya apa sih gitu nggak bisa. Kalau misalkan Bisa kita nggak tipenya. paham sama guru atau dosen gitu ya, nah itu beneran deh, kalian harus tanya sama temen gitu. Ya. Jadi tanya sama temen yang emang paham gitu sama materi itu. Jadi kalau bisa abis keluar kelas udah long, udah paham, meskipun itu bukan dari guru gitu. Oh ya guys ya, bisa diterapkan tuh nanti. Ini di sekolah juga bisa ya, Bisa diterapkan banget. juga, bisa banget ya. Untuk cara belajarnya kayak gitu. Terus juga tadi kita udah bahas yang soal pemilihan universitas segala macem ya, itu bisa diterapkan juga. Karena SNPTN udah lewat, tapi nggak apa-apa nih, ini untuk adik-adik kelas nanti Iya, benar-benar. kedepannya ya bisa diterapkan. Terus bisa juga nanti dibagikan kepada teman-teman Iya, yang lainnya, adik-adik kelasnya yang baru mau masuk SMA, kelas 1, kelas 2, bisa langsung kelas difokuskan gitu. Kalau misalnya terlanjur, Kak gimana aku udah kelas 10 terlanjur nih begini, ya diperbaiki lah, ini ada semester 2 seperti kelas 2 gitu ya, bisa diperbaiki nilai kalian gitu. Ada tambahannya nggak Kak? 3. Apa ya? Apa ya? Apalagi nih? Udah Sih. itu dia ya Pokoknya pengalaman semangat kalian aja ya, yakin sama pilihan kita, benar-benar Yakin. matang lah saat milih jurusan sama kampus itu. Dan Mungkin yakin secara spiritual secara spiritual iya sih. Jadi kayak kelas 3 itu jadi apa ya? Titik hijrah kita ya nggak sih? Iya, jadi kayak
yang awalnya kita main-mainnya tuh yang kayak udah kayak paling sholat ya gitu paling, tapi cuman kayak sholat waktu misalnya biasanya waktu gitu. ngajinya jarang gitu. Kelas 3 tuh karena pengen lulus, karena saat itu takut banget ya nggak lulus Iya, UN. UN tuh ya, Takut banget gitu nggak lulus UN. Jadi kita tuh jadi pas main juga sholat, terus habis itu ngingetin buat ngaji kayak gitu, terus lihat sering share link dakwah gitu. Dakwah. Iya kayak gitu, terus gitu-gitu lah pokoknya. Intinya lebih mendekatkan diri juga ke Allah. Itu beneran yang kayak doa selalu abis sholat kayak pengen masuk ke sini ya Allah, pengen masuk ITB, pengen masuk UGM, pengen masuk, itu beneran aku tiap abis sholat. Serius. Tuh guys, disebutin langsung Iya. jangan kayak aku ya pengen masuk PTN, ya Allah bener tuh kita PTN. Iya, padahal selesai gak harus disebut ya Allah pengen masuk ITB misalnya gitu. Oh iya. Aduh masalah. Penolakan Nggak apa-apa. ya nggak apa-apa, itu pengalaman hidup lah ya. Kalau Kalau ITB mungkin nggak jadi nggak jadi guru, iya nggak jadi sekarang lah nggak tahu udah nggak akan kemana. ada video ini. Iya benar, nggak akan ada video pembelajaran dan sebagainya mungkin ya. Tuh, jadi harus diyakinkan dari sekarang ya guys. Lagi nih, atau mungkin kayaknya ini nggak sih kayak sholat sunnah gitu juga. Sholat sunnah iya sih ya, Namanya jadi kan dulu gitu, kita puasa gitu. iya puasa dulu, jadi aku tuh ini apa namanya nazar gitu. Iya. Sampai nazar loh. Nazar gitu. Jadi dulu ya namanya SMA juga kayaknya kita apa ya pelajaran agamanya tuh nggak yang begitu yang kayak Iya, sholat kayak- sunnah juga yang gitu. Jadi kayak taunya nazar deh gitu. Jadi aku tuh dulu nazar kalau misalkan masuk ITB gitu puasa selama 7 hari gitu. Sekolah diterima di ITB. Iya gitu. Jadi kayak Allah kalau misalkan masuk ITB sedekah segini terus puasa segini. Saking maunya. Maunya ya. Terus sebetulnya kalau nazar kayak gitu nggak wajib sih ya, tapi Enggak. ibaratnya kayak kita tuh menspesialkan gitu, Iya, nggak sih? saking Ya, pengennya saking pengennya gitu. gitu. Tapi kalau misalkan dengan ibadah-ibadah yang lain ditambah di apa namanya diseringkan gitu ya, ibadah-ibadah sunnahnya ngaji, Mungkin continue ya, berkelanjutan lah. tahajud gitu ya. Tuh guys, aku mah tuh kagak ngapa-ngapain. Jadi jangan cuma kayak pengen masuk universitas udah itu, maksudnya pengen masuk PTN, masuk PTN pengennya doang gitu. Pengen doang. Ikhtiarnya ya, tapi kan Pengen doang. ada lah, itu bimbel tuh ikhtiar loh. Oh iya ya. Oh iya iya. Ikhtiar loh. Mungkin itu hasil dari perjuangan selama belajar ini ya. Iya. Iya, kok kayak kepikiran sih? Iya, pokoknya Kepikiran tau. fokus di kelas juga ikhtiar, terus kayak belajar bareng sama teman-teman juga ikhtiar gitu. Aku ngerasa biasa aja gitu sama ini. Hepan ya gitu tuh kayak Iya SMA tuh hepan ya. kayak main-main Kayak sih main-main sebenarnya. ya. Main tapi serius. Tuh, kan bisa diterapkan ya. Wih, zaman sekarang itu kalian lebih ini ke HP. Tapi Iya. ini zaman HP sih ya. Kita zaman HP dulu Iya, sih. zaman HP. SMS-an ya. Iya, masih SMS-an, Facebookan. Dulu tahu gak sih? Twitteran juga udah mulai, Dulu tuh Twitteran. sekarang tuh aku sering banget ngeliat Facebook memories. Itu kita semua isinya. Jadi kayak hai gue abis nonton nih gitu kan. Terus abis itu aduh semangat belajar UN-nya gitu. Iya serius. Kayak Aku udah nggak ada Facebook aku. oh iya Iya kan keblokir. Keblokir di bagus ini orang. Udah. Kayak guys ya. seru banget nih ngobrol-ngobrol. Ya ampun, ternyata nggak kerasa udah 30 menit lebih. Udah kemana-mana. Iya, dan ini tuh cuma kayak apa ya, mau masuk universitasnya gitu ya. Belum, gitu. Belum Ada nanti. pengalaman universitasnya. Belum masuk universitasnya, pengalamannya di ITB gimana. Ya itu mungkin nanti ke part-part berikutnya ya kayaknya ya. Bisa. Ya itu aja mungkin teman-teman yang sekarang sedang menonton. Terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa video ini kalian like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat dan aku semakin semangat lagi buat videonya. Semangat Terima kasih Bu semuanya. Vivi. Ya, assalamualaikum. Pertama kali Iya bener, emang nangis terus itu. nangis terus. 2 semester. 2 semester. Bayangin, iya bayangin kan kita maksudnya baru lulus dari SMA yang mungkin
bukan SMA favorit, terus tiba-tiba kita masuk ke universitas yang mungkin isi-isinya tuh dari yang dulunya sekolah di SMA favorit se-Indonesia, itu pasti ketinggalan banget. Jadi itu ngejarnya luar biasa sih, ketika belajarnya pun semuanya